Udara pagi di kota Bandung terasa dingin dan menyegarkan. Di sebuah rumah sederhana, aroma kopi dan roti panggang bercampur dengan bau obat-obat hamil yang harum dan sedikit menyengat. Di dalam kamar, terbaring seorang wanita berambut panjang hitam bernama Arum, yang sedang menunggu suaminya. Dimas, perut Arum sudah membesar, pertanda sebentar lagi ia akan melahirkan anak pertama mereka. Dimas berjalan masuk ke kamar dengan sebuah nampan berisi segelas kopi panas dan sepotong roti panggang. Ia meletakkan nampan itu di meja samping ranjang. Arum, Dimas kemudian mendekati Arum dan mencium kening istrinya dengan lembut. "Pagi, sayang," bisik Dimas dengan nada yang lembut. "Bagaimana malammu?" Arum tersenyum. "Pagi, Mas," bisik Arum dengan nada yang lemah. "Malamku nyaman, Mas, tidurnya enak." Dimas mengangguk. "Enak, sayang," bisik Dimas. "Aku tidur dengan nyenyak, karena aku tahu kamu baik-baik saja." Dimas kemudian mengangkat tangan Arum dan menciumnya dengan lembut. "Aku sangat menyayangimu," bisik Dimas. Arum tersenyum lebar. Ia merasakan cinta Dimas yang tak terbatas. "Aku juga sangat menyayangimu, Mas," bisik Arum. Dimas kemudian membantu Arum duduk di ranjang. Ia menyiapkan bantal di belakang punggung Arum agar ia lebih nyaman. Ia kemudian menuangkan kopi ke dalam cangkir dan memberikannya pada Arum. "Minumlah kopinya agar kamu lebih bersemangat," bisik Dimas. "Aku sudah membuatkan roti panggang kesukaanmu." Arum menikmati kopi dan roti panggang yang dibuat Dimas. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian mengambil buku cerita dan membacakannya pada Arum. Arum menikmati suara Dimas yang merdu. Ia merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam pelukan Dimas. Dimas membacakan buku cerita itu sampai Arum tertidur. Ia kemudian menutup buku itu dan mencium kening Arum dengan lembut. "Tidurlah dengan nyenyak, sayang," bisik Dimas. "Aku akan menjagamu selalu." Dimas kemudian berjalan keluar dari kamar dan memasuki ruang tamu. Ia menghidupkan televisi dan menonton program favoritnya. Namun, matanya tak menatap layar televisi. Pikirannya tertuju pada Arum yang sedang tertidur di kamar. Dimas merasakan kecemasan yang menyerang hatinya. Ia takut jika terjadi sesuatu pada Arum dan anaknya. Dimas berdiri dan berjalan menuju kamar Arum. Ia mengintip dari balik pintu. Ia melihat Arum sedang tertidur dengan nyenyak. Dimas merasa lega melihat Arum baik-baik saja. Ia kemudian berjalan masuk ke kamar dan mendekati Arum. Ia mencium kening Arum dengan lembut. "Aku sangat menyayangimu," bisik Dimas. "Aku tak ingin kehilanganmu." Dimas kemudian duduk di samping ranjang Arum dan menunggu Arum bangun. Ia ingin menemani Arum sampai ia bangun. Beberapa menit kemudian, Arum bangun dari tidurnya. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh cinta. "Mas," bisik Arum. "Ya, sayang," jawab Dimas. "Aku ingin minum air," bisik Arum. Dimas segera berdiri dan mengambilkan segelas air untuk Arum. Ia memberikan segelas air itu pada Arum dengan lembut. "Minumlah agar kamu lebih segar," bisik Dimas. Arum menikmati segelas air itu. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. "Terima kasih, Mas," bisik Arum. Dimas mengangguk. "Sama-sama, sayang," bisik Dimas. "Aku selalu ada untukmu." Dimas kemudian mengambil handuk dan menyerahkannya pada Arum. "Mau mandi?" tanya Dimas. Arum mengangguk. "Aku ingin mandi," jawab Arum. Dimas kemudian membantu Arum berdiri dan menuntunnya ke kamar mandi. Ia menunggu di luar kamar mandi sampai Arum selesai mandi. Dimas kemudian membantu Arum berpakaian. Ia memilih pakaian yang nyaman dan longgar untuk Arum. "Kamu terlihat cantik dengan pakaian itu," bisik Dimas. Arum tersenyum. Ia merasakan cinta Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menuntun Arum ke ruang tamu. Ia menyiapkan sarapan untuk Arum. "Ini sarapan kesukaanmu," bisik Dimas. "Aku sudah membuatkannya sendiri." Arum menikmati sarapan yang dibuat Dimas. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian membantu Arum mencuci piring. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan mencuci piringnya." Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian mengambil alat pembersih dan membersihkan rumah. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan membersihkan rumahnya." Arum mengangguk.
ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menemani Arum menonton televisi. Ia mencari program yang menarik untuk Arum. "Aku ingin kamu terhibur," bisik Dimas. "Aku akan menemanimu menonton televisi." Arum mengangguk. Ia merasa bahagia ditemani Dimas. Dimas terus memanjakan Arum sepanjang hari. Ia membuatkan minuman kesukaan Arum, memijat kaki Arum, dan membacakan buku cerita. Untuk Arum, ia melakukan segala sesuatu untuk membuat Arum merasa nyaman dan bahagia. Malam hari, Dimas menyiapkan makan malam kesukaan Arum. Ia memasak dengan penuh cinta dan perhatian. "Aku ingin kamu menikmati makan malam ini," bisik Dimas. "Aku sudah memasaknya dengan penuh cinta." Arum menikmati makan malam yang dibuat Dimas. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. "Terima kasih, Mas," bisik Arum. "Makanan ini sangat enak." Dimas menangguk. "Sama-sama, sayang," bisik Dimas. "Aku selalu ingin memanjakanmu." Dimas kemudian membantu Arum berbaring di ranjang. Ia menutupi Arum dengan selimut yang hangat. "Tidurlah dengan nyenyak, sayang," bisik Dimas. "Aku akan menjagamu selalu." Dimas kemudian berjalan keluar dari kamar dan memasuki ruang tamu. Ia menghidupkan televisi dan menonton program favoritnya. Namun, matanya tak menatap layar televisi. Pikirannya tertuju pada Arum yang sedang tertidur di kamar. Dimas merasakan kecemasan yang menyerang hatinya. Ia takut jika terjadi sesuatu pada Arum dan anaknya. Dimas berdiri dan berjalan menuju kamar Arum. Ia mengintip dari balik pintu. Ia melihat Arum sedang tertidur dengan nyenyak. Dimas merasa lega melihat Arum baik-baik saja. Ia kemudian berjalan masuk ke kamar dan mendekati Arum. Ia mencium kening Arum dengan lembut. "Aku sangat menyayangimu," bisik Dimas. "Aku tak ingin kehilanganmu." Dimas kemudian duduk di samping ranjang Arum dan menunggu Arum bangun. Ia ingin menemani Arum sampai ia bangun. Beberapa menit kemudian, Arum bangun dari tidurnya. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh cinta. "Mas," bisik Arum. "Ya, sayang," jawab Dimas. "Aku ingin minum air," bisik Arum. Dimas segera berdiri dan mengambilkan segelas air untuk Arum. Ia memberikan segelas air itu pada Arum dengan lembut. "Minumlah agar kamu lebih segar," bisik Dimas. Arum menikmati segelas air itu. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. "Terima kasih, Mas," bisik Arum. Dimas menangguk. "Sama-sama, sayang," bisik Dimas. "Aku selalu ada untukmu." Dimas kemudian mengambil handuk dan menyerahkannya pada Arum. "Mau mandi?" tanya Dimas. Arum menangguk. "Aku ingin mandi," jawab Arum. Dimas kemudian membantu Arum berdiri dan menuntunnya ke kamar mandi. Ia menunggu di luar kamar mandi sampai Arum selesai mandi. Dimas kemudian membantu Arum berpakaian. Ia memilih pakaian yang nyaman dan longgar untuk Arum. "Kamu terlihat cantik dengan pakaian itu," bisik Dimas. Arum tersenyum. Ia merasakan cinta Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menuntun Arum ke ruang tamu. Ia menyiapkan sarapan untuk Arum. "Ini sarapan kesukaanmu," bisik Dimas. "Aku sudah membuatkannya sendiri." Arum menikmati sarapan yang dibuat Dimas. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian membantu Arum mencuci piring. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan mencuci piringnya." Arum menangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian mengambil alat pembersih dan membersihkan rumah. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan membersihkan rumahnya." Arum menangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menemani Arum menonton televisi. Ia mencari program yang menarik untuk Arum. "Aku ingin kamu terhibur," bisik Dimas. "Aku akan menemanimu menonton televisi." Arum menangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas terus memanjakan Arum sepanjang hari. Ia membuatkan minuman kesukaan Arum, memijat kaki Arum, dan membacakan buku cerita. Untuk Arum, ia melakukan segala sesuatu untuk membuat Arum merasa nyaman dan bahagia. Malam hari, Dimas menyiapkan makan malam kesukaan Arum. Ia memasak dengan penuh cinta dan perhatian. "Aku ingin kamu menikmati makan malam ini," bisik Dimas. "Aku sudah memasaknya dengan penuh cinta." Arum menikmati makan malam yang dibuat Dimas. Ia merasakan
kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Terima kasih, Mas, bisik Arum. Makanan ini sangat enak. Dimas mengangguk. Sama-sama, sayang, bisik Dimas. Aku selalu ingin memanjakanmu. Dimas kemudian membantu Arum berbaring di ranjang. Ia menutupi Arum dengan selimut yang hangat. Tidurlah dengan nyenyak. Sayang, bisik Dimas. Aku akan menjagamu selalu. Dimas kemudian berjalan keluar dari kamar dan memasuki ruang tamu. Ia menghidupkan televisi dan menonton program favoritnya. Namun, matanya tak menatap layar televisi. Pikirannya tertuju pada Arum yang sedang tertidur di kamar. Dimas merasakan kecemasan yang menyerang hatinya. Ia takut jika terjadi sesuatu pada Arum dan anaknya. Ia memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dimas berdiri dan berjalan menuju kamar Arum. Ia mengintip dari balik pintu. Ia melihat Arum sedang tertidur dengan nyenyak. Dimas merasa lega melihat Arum baik-baik saja. Ia kemudian berjalan masuk ke kamar dan mendekati Arum. Ia mencium kening Arum dengan lembut. Aku sangat menyayangimu, bisik Dimas. Aku tak ingin kehilanganmu. Dimas kemudian duduk di samping ranjang Arum dan menunggu Arum bangun. Ia ingin menemani Arum sampai ia bangun. Beberapa menit kemudian, Arum bangun dari tidurnya. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh cinta. Mas, bisik Arum. Ya, sayang, jawab Dimas. Aku ingin minum air, bisik Arum. Dimas segera berdiri dan mengambilkan segelas air untuk Arum. Ia memberikan segelas air itu pada Arum dengan lembut. Minumlah agar kamu lebih segar, bisik Dimas. Arum menikmati segelas air itu. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Terima kasih, Mas, bisik Arum. Dimas mengangguk. Sama-sama, sayang, bisik Dimas. Aku selalu ada untukmu. Dimas kemudian mengambil handuk dan menyerahkannya pada Arum. Mau mandi? Tanya Dimas. Arum mengangguk. Aku ingin mandi, jawab Arum. Dimas kemudian membantu Arum berdiri dan menuntunnya ke kamar mandi. Ia menunggu di luar kamar mandi sampai Arum selesai mandi. Dimas kemudian membantu Arum berpakaian. Ia memilih pakaian yang nyaman dan longgar untuk Arum. Kamu terlihat cantik dengan pakaian itu, bisik Dimas. Arum tersenyum. Ia merasakan cinta Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menuntun Arum ke ruang tamu. Ia menyiapkan sarapan untuk Arum. Ini sarapan kesukaanmu, bisik Dimas. Aku sudah membuatkannya sendiri. Arum menikmati sarapan yang dibuat. Dimas, ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian membantu Arum mencuci piring. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. Aku ingin kamu istirahat, bisik Dimas. Aku akan mencuci piringnya. Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian mengambil alat pembersih dan membersihkan rumah. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. Aku ingin kamu istirahat, bisik Dimas. Aku akan membersihkan rumahnya. Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menemani Arum menonton televisi. Ia mencari program yang menarik untuk Arum. Aku ingin kamu terhibur, bisik Dimas. Aku akan menemanimu menonton televisi. Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas terus memanjakan Arum sepanjang hari. Ia membuatkan minuman kesukaan Arum, memijat kaki Arum, dan membacakan buku cerita. Untuk Arum, ia melakukan segala sesuatu untuk membuat Arum merasa nyaman dan bahagia. Malam hari, Dimas menyiapkan makan malam kesukaan Arum. Ia memasak dengan penuh cinta dan perhatian. Aku ingin kamu menikmati makan malam ini, bisik Dimas. Aku sudah memasaknya dengan penuh cinta. Arum menikmati makan malam yang dibuat. Dimas, ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Terima kasih, Mas, bisik Arum. Makanan ini sangat enak. Dimas mengangguk. Sama-sama, sayang, bisik Dimas. Aku selalu ingin memanjakanmu. Dimas kemudian membantu Arum berbaring di ranjang. Ia menutupi Arum dengan selimut yang hangat. Tidurlah dengan nyenyak. Sayang, bisik Dimas. Aku akan menjagamu selalu. Dimas kemudian berjalan keluar dari kamar dan memasuki ruang tamu. Ia menghidupkan televisi dan menonton program favoritnya. Namun, matanya tak menatap layar televisi. Pikirannya tertuju pada Arum yang sedang tertidur di kamar. Dimas merasakan kecemasan yang menyerang hatinya. Ia takut jika terjadi sesuatu pada Arum dan anaknya. Ia memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.
Dimas berdiri dan berjalan menuju kamar Arum. Ia mengintip dari balik pintu. Ia melihat Arum sedang tertidur dengan nyenyak. Dimas merasa lega melihat Arum baik-baik saja. Ia kemudian berjalan masuk ke kamar dan mendekati Arum. Ia mencium kening Arum dengan lembut. "Aku sangat menyayangimu," bisik Dimas. "Aku tak ingin kehilanganmu." Dimas kemudian duduk di samping ranjang Arum dan menunggu Arum bangun. Ia ingin menemani Arum sampai ia bangun. Arum bangun dari tidurnya. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh cinta. "Mas," bisik Arum. "Ya, sayang," jawab Dimas. "Aku ingin minum air," bisik Arum. Dimas segera berdiri dan mengambilkan segelas air untuk Arum. Ia memberikan segelas air itu pada Arum dengan lembut. "Minumlah agar kamu lebih segar," bisik Dimas. Arum menikmati segelas air itu. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. "Terima kasih, Mas," bisik Arum. Dimas mengangguk. "Sama-sama, sayang," bisik Dimas. "Aku selalu ada untukmu." Dimas kemudian mengambil handuk dan menyerahkannya pada Arum. "Mau mandi?" tanya Dimas. Arum mengangguk. "Aku ingin mandi," jawab Arum. Dimas kemudian membantu Arum berdiri dan menuntunnya ke kamar mandi. Ia menunggu di luar kamar mandi sampai Arum selesai mandi. Dimas kemudian membantu Arum berpakaian. Ia memilih pakaian yang nyaman dan longgar untuk Arum. "Kamu terlihat cantik dengan pakaian itu," bisik Dimas. Arum tersenyum. Ia merasakan cinta Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menuntun Arum ke ruang tamu. Ia menyiapkan sarapan untuk Arum. "Ini sarapan kesukaanmu," bisik Dimas. "Aku sudah membuatkannya sendiri." Arum menikmati sarapan yang dibuat Dimas. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian membantu Arum mencuci piring. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan mencuci piringnya." Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian mengambil alat pembersih dan membersihkan rumah. Ia tak mau membiarkan Arum bekerja keras. "Aku ingin kamu istirahat," bisik Dimas. "Aku akan membersihkan rumahnya." Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas kemudian menemani Arum menonton televisi. Ia mencari program yang menarik untuk Arum. "Aku ingin kamu terhibur," bisik Dimas. "Aku akan menemanimu menonton televisi." Arum mengangguk. Ia merasakan kasih sayang Dimas yang tak terbatas. Dimas terus memanjakan Arum sepanjang hari. Ia membuatkan minuman kesukaan Arum, memijat kaki Arum, dan membacakan buku cerita untuk Arum. Ia melakukan segala sesuatu untuk membuat Arum merasa nyaman dan bahagia. Dimas kemudian membantu Arum berbaring di ranjang. Ia menutupi Arum dengan selimut yang hangat. "Tidurlah dengan nyenyak, sayang," bisik Dimas. "Aku akan menjagamu selalu." Dimas kemudian duduk di tepi ranjang, matanya menatap Arum yang tertidur lelap. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan.
telah memberiku istri yang luar biasa dan anak yang sedang kami nantikan. Aku akan mencintai dan melindungi mereka berdua selamanya. Dimas pun tertidur, hanya beberapa saat setelah Arum. Dengan perasaan tentram dan bahagia,